I wanna have many experience in others country. Pencerahan waktu itu ikut acara juga di Time. Kayak mindset orang Indonesia tuh beda sama orang luar gitu. Kalau maupun jadi tukang sapu, tukang antar koran, apapun itu, mereka hargai karena pekerjaan adalah pekerjaan buat nyari hidup, buat nyambung hidup. Kalau Indonesia kayaknya, kok gitu sih. I've been struggling finding for a job. Nggak penting sih bang, mau mereka ngomong apa gitu, kayak babu, kuli, pekerja kasar gitu kan. Nggak usah peduli apa kata orang, yang penting kita maju terus, biar orang menggonggong di sana, orang bakal ngelihat hasil apa yang mereka gonggongkan selama ini. Gitu. Tamat dapat info ini dari kakak. Kalau WHV itu pengalamannya di luar itu lebih besar dan cuannya lebih gede. Nah makanya Ivan skip dulu deh buat apply di swasta ataupun BUMN di Indonesia. Coba dulu deh WHV. Kerja walaupun hina di mata orang, tapi Allah merestui, insya Allah aman. Ya, netizen Indonesia you know lah, netizen 4+62 ini selalu terdepan dalam komen ya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu ya, kalau idiomatic expression in bahasa Indonesia ya. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus pemadam juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke Time. Singa tidak akan mendapatkan makanan jika tidak pernah keluar dari sarangnya. Begitu juga dengan anak panah tidak akan pernah mengenai sasaran jika tidak keluar dari busurnya. Well, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini I'm so grateful today because I got a boy band, the youth ya, the youth from West Sumatra yang sudah berhasil mendapatkan sebuah privilege program for me now because this is the choice of young generation at the moment dengan program Work and Holiday Visa to Australia. Way to go guys, yang sudah berjuang ya. Kita berikan applause dulu ya, luar biasa. Nah, kita kenalan dulu dari sebelah kanan saya ini. Halo, perkenalkan saya Ivan, lulusan dari akuntansi UNAN. Halo, perkenalkan saya Wahyu Martanofri, lulusan dari jurusan Teknik Pertambangan UNP. Saya Abdurrahman Fawaz Mujadidi, lulusan Pendidikan Agama Islam di UIN Imam Bonjol Padang. Yeah, see, they came from different university, but di Time Language Center mereka sudah seperti family. Is it true? Yes, very true. Okay, yeah. Well, di tengah-tengah it's quite hard to get a job dari data Kemenristek-Dikti tahun 2022 bahwa sejumlah kurang lebih 1,4 juta orang yang tamat dari D3 dan S1 setiap tahunnya. Sementara available dari job yang tersedia hanya 10%, which is 145.000 saja. Dan kemanakah 90%-nya lagi? Inilah jawabannya. Salah satunya adalah Work and Holiday Visa to Australia. Kenapa seorang Fawaz memilih Work and Holiday Visa? Kita tanya langsung ya. Okay, the first one, because I wanna have many experience in others country, and then mungkin yang pertama ya pengalaman, kemudian juga pengen ngumpulin modal lah. Kata Bang Melki kan bisa insya Allah dengan berusaha di Australia kita bisa 2 kali lipat gaji di Indonesia gitu loh. Mending bersusah-susah sekarang daripada nyesal kemudian gitu loh. Makanya memilih untuk pergi ke WHV. Okay, to get a global experience. What about you, Wahyu? I've been struggling finding for a job for the last almost 2 years if I'm not mistaken. Jadi WHV alhamdulillah dapat pencerahan waktu itu ikut acara juga di Time. Dari sanalah memutuskan kenapa sih nggak coba dulu gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang pun udah granted dan akan berangkat minggu depan. Dan juga untuk alasan lainnya nanti ketika kita udah nyampe sana itu peluang atau opportunity itu lebih terbuka lebar, apakah nanti tetap bekerja di sana ataupun mau melanjutkan kuliah dan sebagainya macamnya. Okay, kalau Ivan gimana nih? What is the reason? Honestly, sebenarnya Ivan setelah lulus itu nggak ada apply di mana ya, Mister, maupun di BUMN maupun di swasta nggak ada apply. Karena pemikiran Ivan waktu itu kayaknya
Kita cari pengalaman yang di luar bidang kita dulu, kayaknya freelance dulu asik gitu ya. Dan waktu itu Ivan juga setelah tamat dapat info ini dari kakak. Kalau WHV itu pengalamannya di luar itu lebih besar dan cuannya lebih gede. Nah, makanya Ivan skip dulu deh buat apply di swasta ataupun BUMN di Indonesia. Coba dulu deh WHV. Gitu sih. Oke, jadi mostly mereka pengen dapat global experience dan juga pengen mendapatkan cuan tentunya. But unfortunately, I can say that word karena banyak dari orang-orang Indonesia yang mengatakan bahwa Anda akan menjadi kuli, Anda akan menjadi babu, Anda akan menjadi seorang pekerjaan yang unskilled labor. Dan ini netizen ini kan, ya netizen Indonesia you know lah, netizen 4+62 ini selalu terdepan dalam komen ya. Nah ini bagaimana how you face this obstacle that judge you word with unskilled? Menurut Fawaz sih nggak masalah ya kita mau jadi apa aja, yang penting halal yang pertama. Ya, kalau misalkan kita bekerja di atas babu lah ibaratnya, misalnya level kerjanya di atas babu tapi kita melakukan korupsi segala macam, apa gunanya gitu loh. Mending kita kerja walaupun hina di mata orang tapi Allah merestui, insya Allah aman-aman aja dan insya Allah itu rezekinya juga jadi lebih berkah gitu loh. Oke, jadi doesn't matter ya. Nggak usah peduli apa kata orang, yang penting kita maju terus biar orang menggonggong di sana, orang bakal ngelihat hasil apa yang mereka gonggongkan selama ini gitu. Oke, what about you, Wahyu? Kalau dari Wahyu sendiri nggak penting sih bang, mau mereka ngomong apa gitu kayak babu, kuli, pekerja kasar gitu kan. Tapi kan kita mereka menyediakan program itu kan kerjasama antar pemerintah Indonesia dan Australia dengan persyaratan-persyaratan yang telah disetujui oleh kedua negara. Dan alhamdulillah kita memenuhi persyaratan itu dan dapat visanya, berarti kita memenuhi persyaratan sesuai dengan negara yang akan kita tuju gitu loh. Dan kalau untuk masalah babu, kuli, sebagai macamnya nggak masalah sih, karena kita tujuan kerja kan buat cari uang kan. Even kerja kita kantoran atau level mungkin high skill level gitu kan, at least tujuan kita sama-sama cari uang loh gitu. Dan tidak, walaupun kita kerja keras, kerja kasar, kuli, tidak merugikan siapapun ya, it doesn't matter. Oke, nah seorang Ivan dengan IELTS 6,5 it is qualified banget ya untuk scholarship. Dan juga rata-rata nih anak Andalas University itu kan approachingnya adalah BUMN atau multinational company. And why you don't feel shy as an unskilled labor in Australia, Mike? Pertama, karena apa ya bang? Mungkin ini terkait dengan skill Ivan selama di kuliah ya. Ivan merasa rata-rata lah, dan untuk daftar BUMN ataupun multinational company kayaknya Ivan agak sedikit di bawah gitu. Dan Ivan merasa dan melihat ada peluang di WHV, dan Ivan ngelihat ini kayaknya bisa deh gitu nyari pengalaman dahulu. Dan apapun kata orang, kayak orang kok lulusan satu akuntansi Unan mau kerja kayak kuli CS gitu di negara orang, kayak nggak peduli gitu bang. Kayak mindset orang Indonesia tuh beda sama orang luar gitu. Kalau orang luar itu apapun pekerjaannya mereka hargai, maupun jadi tukang sapu, tukang antar koran, apapun itu mereka hargai karena pekerjaan adalah pekerjaan buat nyari hidup, buat nyambung hidup. Kalau Indonesia kayaknya kok gitu sih. Jadi Ivan nggak mikirin banget. Dan untuk kenapa nggak ambil itu sih 6,5 untuk LPDP ya karena pilihan tadi. Ivan belum mau buat nyambung S2 karena Ivan mau nyari pengalaman dulu. Kayak asik gitu sih, menikmati hidup di masa muda gitu. Ya, that's better. Anjing menggonggong, kafilah berlalu ya kalau idiomatic expression in bahasa Indonesia ya. Nah, oke. Netizen yang nyinyir gitu ya. Dan ini rata-rata muncul dari kalangan akademisi ya. Dan juga Ivan dari keluarga yang kalangan akademisi, which is your sister is a lecturer and then your brother-in-law also as lecturer. Nah, ini bukan dari mereka, tapi malah mereka merekomendasikan ya, mensupport sekali. Tapi banyak akademisi luar sana ya, oke. What you do today? Kalau hanya kecil-kecil yang seperti itu ngapain Anda ke luar negeri gitu loh. Hina banget rasanya gitu loh. Tetapi sebenarnya kalau lebih hina lagi kalau seorang awardee beasiswa apapun, Anda stay di luar negeri setelah bachelor, setelah master atau PhD, dan Anda mengerjakan itu. Lebih better anak-anak WHV nggak berangkat pakai uang beasiswa, tapi mereka dengan bangga, as a cleaner probably like I experienced that as a cleaner di salah satu food store di Australia selama 7 bulan kurang lebih waktu itu.
And then dengan menikmati sebagai seorang cleaner, and then I lost my weight like 15 kilo anyway, and I'm so grateful and happy because I don't need to go to gym, I don't need to work hard, nge-gym ya, sehingga sport and then I lost the weight. Oke, jadi memang sama sekali nggak tertarik ya untuk ikut beasiswa? Kalau untuk beasiswa kurang sih Bang, karena apa ya? Kalau untuk beasiswa LPDP contohnya, otomatis kita terikat dengan negara. Ya kita pun nggak bisa menyalahkan negara karena kita udah pakai uang negara, uang rakyat yang bayar pajak. Kita dibiayai loh pendidikan di luar negeri. Masa kita nggak mau balik ke negara, nggak mau mengabdi gitu loh. Nah, kenapa belum mau untuk apply beasiswa ya karena masalah keterikatan tadi itu Bang, kontrak gitu. Jadi ya better nanti kumpulin uang dari WHV, kuliah pakai uang sendiri lah gitu. Oke. Nah, kita bicara soal orang tua ya. Nah, orang tua ini seperti apa nih orang tua Fawaz? He give a blessing to you to go to Australia? Untuk pertama-tama mungkin karena info WHV ini belum sampai kali ya kepada orang-orang dulu khususnya. Jadi orang tua kayak ngerasa kurang yakin nih. Nah, tapi semakin sudah mengetahui dengan jelas info WHV ini, alhamdulillah orang tua nge-support bagaimana anaknya itu bisa belajar mandiri di negeri orang, bisa menghasilkan duit sendiri dari usaha dan tenaganya. Kemudian juga yang penting orang tua inginnya kita di sana ya pengalaman lah setidaknya. Kalau nggak dapat uang yang sesuai ekspektasi kita, setidaknya pengalaman itu merupakan harta yang paling berharga dan pembelajaran paling terbesar di dalam kehidupan. Masya Allah ya, beda ya kalau seorang tamatan dari PHI menyikapinya berbeda. That's good ya, kita juga tidak menafikan kalau kita memang memiliki perspektif yang berbeda juga tentang kehidupan. Oke, well, kalau Wahyu ini kenapa? Kenapa? Kalau Wahyu gimana pendapat orang tuanya? Apakah Wahyu orang tuanya sangat mensupport ini setelah 2 tahun searching a job, seeking a job? Pastinya orang tua sangat mendukung ya Bang, karena orang tua juga tahu kan udah hampir 2 tahun apply sana sini. I could say udah apply ke lebih dari 30 perusahaan lah gitu. Apakah itu sesuai background pendidikan ataupun tidak. Dan itu pun mentok-mentok cuman sampai wawancara gitu loh. Jadi mikir kayak ini gue salahnya di mana sih kok mentok sampai wawancara doang gitu. Nah akhirnya ketemu seperti yang Wei bilang tadi, alhamdulillah dapat info tentang WHV, cobain berani ikut. Alhamdulillah orang tua dua-duanya support. Bahkan orang tua nanyain kapan nih berangkat gitu. Jadi kayak ngusir secara halus gitu. Itu aja sih Bang, support alhamdulillah. Okay. Kalau Ivan? Awalnya sih orang tua ragu ya Bang, karena kerja di luar negeri itu identik dengan TKI, dan TKI biasanya itu mendapat perlakuan yang nggak enak kan dari foreigners. Terus dijelasin lagi sama kakak, dibantu sama kakak, dan Ivan juga searching juga tentang WHV kan. Terus poin intinya di mana Ivan itu didukung itu waktu itu ketika Ivan bilang ini tuh nggak apa ya, bukan sebagai apa istilahnya, Ivan tuh kesana tuh bukan untuk pergi main ngelupain kampung aja. Ivan tuh cuman sebentar aja kok kesana nyari modal, terus Ivan balik dengan modal yang didapat, Ivan bisa usaha di Indonesia ataupun bisa ngebantu sanak saudara gitu. Dan juga Ivan jelasin juga nih kalau sesudah WHV mama papa mau Ivan ikut S2 bisa kok gitu dengan modal yang udah didapat dari WHV. Nah itu sih poinnya kenapa Ivan didukung lagi sama orang tua. Oke, buat para orang tua yang masih meragukan program Work and Holiday Visa, ini cuplikan video dari Dirjen Imigrasi Indonesia. Indonesia memiliki kerjasama dengan Australia dalam membuat Working Holiday Visa. Kita singkat WHV. Ini berlaku 1 tahun, alokasinya 5.000 orang, baik untuk warga negara Indonesia yang ingin ke Australia, atau warga negara Australia yang ingin ke Indonesia bekerja sambil berlibur. Tahun ini ada beberapa batch. Yang pertama adalah bulan April, di mana kita berikan waktu 3 hari untuk mendapatkan surat dukungan untuk mendapatkan Working Holiday Visa. Kita sudah tutup, sudah ada 1.500 dan kita akan buka lagi di bulan Mei. Kemudian untuk mendaftarkannya itu bisa diakses melalui online ya,
di whv.imigrasi.go.id. Imigrasi tidak bekerja sama dengan siapapun, khususnya dalam hal ini percaloan atau perantara, dan pastikan tidak terlambat bisa mendapatkan visa ini karena kuotanya memang terbatas, setahun 5.000 dibagi beberapa batch. Yang pertama 1.500,